Hari ini kita mau cerita kejadian misteri lagi. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita mau cerita kejadian misteri lagi. Jadi yang berbakat jadi detektif, silakan siap-siap ya, mana tahu bisa pecahkan kasus ini. Kasus ini terjadi di Fukushima, Jepang. Kalau cerita soal Fukushima, mungkin ada yang tahu kejadian gempa yang mengakibatkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang bocor pada tahun 2011. Jepang juga menjadi negara satu-satunya yang mendapat bencana nuklir terbanyak di dunia. Jadi kasus kali ini terjadi pada tanggal 28 Februari tahun 1989, tepatnya di Fukushima, Jepang. Kejadian ini berawal dari sebuah desa. Saat itu sekitar jam 6 sore. Karena saat itu adalah bulan Februari, jadi kondisi saat itu sudah gelap sekali. Saat itu ada seorang guru cewek SD yang baru selesai kerja dan pulang ke mes. Mes mereka saat itu adalah setiap orang satu kamar, dan di dalam kamar itu ada WC pribadi. Septic tank mereka saat itu berbentuk U. Jadi masing-masing orang punya septic tank masing-masing. Toilet yang mereka pakai saat itu adalah toilet jongkok. Satu sisi dihubungkan sama toilet di dalam, dan satu sisi lagi ada di luar dan ditutupin dengan penutup. Jadi ada waktu-waktu tertentu ada yang membersihkan septic tank itu. Cara mereka membersihkan septic tanknya adalah dengan membuka penutup bagian luar dan menyedotnya pakai pipa. Saat guru itu sedang memakai toilet dan dia kebetulan melihat ke bawah dan dia melihat ada sebuah sepatu yang ada di dalam toilet itu. Kemudian guru itu terkejut dan dia langsung keluar menuju sisi luar septic tank. Setelah dia buka penutup toilet dan dia melihat ada kaki di dalam septic tank itu. Setelah melihat ada kaki di dalam septic tank itu, dia langsung berteriak keras dan lari. Dan dia langsung memberitahu kepala sekolah dan beberapa orang guru. Kemudian kepala sekolah dan beberapa orang guru langsung menuju ke tempat septic tank bagian luar. Setelah mereka memeriksa dan memastikan itu adalah sepasang kaki manusia, mereka pun langsung melaporkan hal ini ke polisi. Setelah polisi tiba, mereka berusaha menarik kaki orang yang ada di dalam sambil menahan bau toilet yang sangat bau. Tapi walaupun mereka sudah berusaha keras menariknya, tetap saja tidak bisa menarik keluar orang itu. Jadi mereka terpaksa menghubungi pemadam kebakaran, dan akhirnya pemadam kebakaran memutuskan menggunakan alat berapeko untuk menggali keluar seluruh septic tank. Setelah itu mereka memotong septic tank itu dan mengeluarkan orang yang ada di dalamnya. Sayangnya orang itu sudah meninggal. Tapi kondisi kematian orang itu sangat aneh. Dia tidak memakai baju serta sepatu. Kedua kakinya seperti jongkok, dan kedua tangannya melipat sambil memeluk baju yang sudah dilipat dengan rapi. Dan kepalanya menghadap ke lubang pembuangan toilet, serta ada satu sepatu yang ada di dalamnya. Setelah mengeluarkan mayat itu, polisi membersihkannya sebanyak 2 kali, karena banyak sekali kotoran yang menempel di mayat itu. Dan setelah mayat itu bersih, langsung ada orang mengenalnya. Korban itu berinisial S, tingginya 170 cm, umurnya 26 tahun. Dia bekerja sebagai sales manager di sebuah perusahaan. Mereka bisa langsung mengenal korban itu karena korban itu termasuk cukup terkenal di desa itu. Dia sering ikut acara sosial dan dia juga ada bantu kepala desa dalam pemilihan kepala desa. S juga pandai berbicara, sehingga dia sering dimintai untuk berpidato dalam banyak acara. Jadi tidak heran mereka langsung bisa mengenal identitas si S. Setelah polisi melakukan pemeriksaan forensik, S dipastikan meninggal pada tanggal 26 Februari atau 2 hari sebelum mayatnya ditemukan. Di badannya hampir tidak ada luka apa-apa, yang ada cuma goresan kecil. Dan penyebab kematiannya adalah mati kedinginan. Karena saat itu juga sedang musim dingin di Jepang, jadi polisi menutup kasus ini dengan kesimpulan korban mati kedinginan saat sedang mengintip. Orang tua korban serta orang-orang desa tidak bisa menerima kesimpulan tersebut. Menurut mereka, korban tidak mungkin melakukan hal ini. Korban terkenal selalu melakukan kegiatan sosial, punya pekerjaan bagus, pintar, dan baik hati. Orang desa juga punya alasan lain kenapa mereka tidak bisa terima kesimpulan polisi. Selain mereka kenal baik dengan korban, mereka juga merasa ada banyak sekali hal aneh dalam kasus ini. Sehingga mereka berusaha mengumpulkan tanda tangan orang-orang desa sebanyak 4.300 orang agar polisi bisa melakukan penyelidikan kembali kasus ini. Di sini ada yang perlu diingat, penduduk desa itu adalah sekitar 3.800 orang. Jadi mereka meminta tanda tangan orang desa sebelah yang kenal korban. Jadi sekarang kita coba lihat poin-poin apa saja yang dirasa aneh oleh orang-orang desa, sehingga mereka meminta kasus ini diselidiki kembali.
Poin pertama juga menjadi tanda tanya terbesar dalam kasus ini adalah gimana caranya korban bisa masuk ke dalam pipa tersebut. Menurut survei yang ada di Jepang, lebar bahu pria dewasa sekitar 40 cm, sedangkan lubang septic tank itu adalah 36 cm. Dan satu-satunya cara yang bisa masuk ke dalam septic tank itu adalah hanya dari lubang bagian luar saja. Karena lubang bagian dalam dipasangin toilet, jadi besarnya lubang itu hanya 20 cm saja. Polisi juga menyuruh orang yang tinggi dan postur tubuhnya sama dengan korban mencobanya, tapi tidak bisa masuk ke dalam. Polisi bahkan meminta wanita yang postur tubuhnya jauh lebih kecil mencobanya. Hal itu pun sangat sulit, walaupun bisa masuk ke dalam, tapi sangat sulit sekali bergerak, apalagi mau baring dan memegang baju yang dilipat dengan rapi. Hal itu juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Mau masuk ke dalam saja sudah sangat sulit sekali, apakah si korban pernah berpikir cara untuk keluar dari situ? Dan apakah dia perlu mengambil resiko yang begitu besar hanya untuk mengintip? Poin kedua adalah korban tidak memakai baju. Saat itu sedang musim dingin. Kenapa dia bisa masuk ke dalam tanpa memakai baju di saat musim dingin? Korban juga tidak memakai sepatu. Dan hanya ada satu sepatu yang ditemukan di dalam septic tank. Sepatu yang satu lagi ditemukan polisi di dekat sungai yang sangat jauh dari lokasi kejadian. Hal itu juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kenapa sepatunya bisa berada di tempat yang begitu jauh dari tempat kejadian? Poin ketiga adalah korban dan guru wanita itu serta pacarnya adalah teman baik. Sebelum kejadian ini, korban juga membantu mereka melacak telepon gangguan yang dialami oleh guru wanita itu. Dan hal terakhir yang disampaikan oleh korban adalah kayaknya dia sudah tahu siapa pelakunya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah korban dibunuh oleh pelaku gangguan telepon itu? Dan apakah perlu membunuh seseorang hanya gara-gara masalah gangguan telepon? Poin keempat adalah guru wanita itu cuti mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 27. Dan dia masuk kerja pada tanggal 28. Dan tanggal 28 baru bisa berada di mes itu. Hal ini korban juga tahu. Korban terakhir keluar dari rumah dan memberitahu ayahnya adalah tanggal 24 siang. Kata-kata terakhir yang dia ngomong ke ayahnya adalah, "Saya keluar sebentar." Jadi tanggal 24 siang korban sudah hilang. Dan kematiannya dipastikan pada tanggal 26. Jadi ada kemungkinan tanggal 24 korban sudah masuk ke dalam septic tank itu. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa korban harus masuk ke dalam dan menunggu beberapa hari, padahal dia sudah tahu guru wanita itu tidak mungkin ada sebelum tanggal 28. Dan toilet itu hanya digunakan oleh dia sendiri saja. Poin kelima adalah adanya kecurigaan korban dibunuh oleh orang lain dan dimasukkan ke dalam septic tank tersebut. Alasannya karena saat itu adalah pemilihan kepala desa, dan korban menjadi pendukung dari salah satu calon, serta dia sering dimintai berpidato saat kampanye. Karena saat itu masalah pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sangat ramai dibicarakan, dan kepala desa punya hak untuk memutuskan mau atau tidaknya pembangkit listrik tenaga nuklir dibangun di tempat itu. Dari sekian banyak poin-poin yang diungkapkan oleh keluarga serta warga desa, polisi tetap saja memutuskan tidak melakukan penyelidikan ulang kasus ini. Alasan kenapa polisi tidak melakukan penyelidikan ulang kasus ini karena pertama, gimana caranya korban bisa masuk ke dalam. Hal ini juga menjadi pertanyaan terbesar bagi polisi. Yang kedua adalah jika korban dibunuh kemudian dimasukkan ke dalam septic tank, maka itu akan lebih sulit dimasukkan. Dan di tubuh korban juga tidak ada luka yang bisa mengakibatkan kematiannya. Dari dua pertanyaan itu, polisi menyimpulkan korban menggunakan suatu cara untuk masuk ke dalam situ dan tersangkut di dalam, kemudian mati kedinginan. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.